warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita, ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam ila dhulumati dan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan hidup manusia ini adalah apa? Apakah kita hanya makan, minum, kemudian mati, berkeluarga, tak ubahnya seperti hewan yang melakukan aktivitas seperti itu? Tapi cerdasnya orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala paham betul apa tujuannya hidup di muka bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu harus karena Allah, maka bernilai ibadah. Secara tariqat yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang mencari ilmu karena Allah, maka akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Mencari nafkah juga harus karena Allah, buat keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Jadi kita menuntut ilmu, mencari nafkah, melakukan aktivitas semua harus karena Allah, maka bernilai ibadah. Usia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, a'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kisaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Makanya kita harus cerdas dalam memahami tujuan hidup kita, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha wajhil a'la wa la sawfa yarda. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Makanya kita kenal ada ibadah seumur hidup.
minimal sekali bagi yang mampu ibadah haji. Sampai sekarang kita udah haji apa belum? Mudah-mudahan yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haji dan umrah. Allahumma inna nas'aluka khawfatan lil haji wal umrah. Tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mendapat ridho Allah dan akan dimudahkan jalannya menuju surga kalau menunaikan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidaklah balasan yang diberikan kepada mereka yang haji yang diterima oleh Allah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mereka sungguh-sungguh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ibadah tahunan, ibadah salat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian ada ibadah bulanan Ayyamul Bid, puasa sunnah 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Kemudian ada ibadah pekanan, sholat Jumat berjamaah. Kemudian ada ibadah harian, sholat 5 waktu. Ada ibadah jam, menit, bahkan detik, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua berzikir, semua takut, semua tunduk patuh kepada Allah. Kecuali ada dua makhluk yang tawar-menawar dalam ibadah kepada Allah. Yang pertama adalah jin, dan yang kedua adalah manusia. Jin sudah ada urusannya sendiri, urusannya jin. Kemudian kita tinggal kita ini, iman enggak kita kepada Allah? Ibadah enggak kita hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Makanya juga ada ibadah jarak antara sholat subuh ke zuhur agak panjang. Makanya ada ibadah sholat duha, dimudahkan mendapatkan rezeki lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sempat-sempatnya mengingat Allah di saat orang memburu dunia, dia ingat Allah. Kemudian jarak antara isya ke subuh sangatlah jauh. Makanya ada salat malam yang lain dilakukan sebelum tidur, tahajud dilakukan setelah tidur, yang intinya adalah sunnah Nabi. Alaikum bi qiyam fa inna da'us salihin qablakum. Lakukanlah salat malam karena itu kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Dahulu Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kebahagiaan, dimuliakan oleh Allah, dimanjakan oleh Allah beserta istrinya di surga. Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen bahagia, dimuliakan, dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini yang sangat cepat berlalu, sangatlah singkat. Allah jalankan kita dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, ke alam dunia yang sebentar lagi kita akan meninggalkan alam dunia ini menuju alam akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama daripada permulaan di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhir kiamat, kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Kullu man 'alaiha fan, semua akan hancur, semua akan mati. Saat seseorang wafat yang mengikuti ada 3 hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang bertahan hanya 1, amal. Amal soleh kita punya, kita amal soleh. Ada sesuatu enggak yang kita siapkan
untuk pulang kampung sesungguhnya. Kalau bukankah kita memudik disiapkan sesuatunya? Kalau kita wafat sekarang, yakin nggak kita masuk surga? Sudah siap belum melakukan amal saleh? Jadi perbanyak bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, meningkatkan ketakwaan. Kalau melakukan yang wajib, anak kecil juga ngerjain. Sholat berjamaah di masjid, dia kerjain. Kita tepat waktu, sungguh-sungguh melakukannya di awal waktu, sesuai dengan waktunya. Amalan utama itu. Kemudian kita puasa, anak kecil juga ada yang puasa. Tambahkanlah dengan sunnahnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, sedekahnya, zakatnya, dan amal ibadah lainnya. Sudah siap belum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bekal? Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq di saat malam hari ditanya oleh Nabi, beliau yang selalu mengangkat tangan, siapa yang sudah mengunjungi orang sakit, melakukan amal soleh, infak, sedekah dan sebagainya, selalu dia mengangkat tangan. Maka wajarlah dia mampu memasuki seluruh pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka usia kita, waktu itu gak ada yang berulang, yang ada hilang tahun, bukan ulang tahun. Harinya sama tapi berbeda. 10 tahun, tahu-tahu 30 tahun, tahu-tahu 70 tahun. Gak terasa waktu. Maka perbanyak amal saleh kita. Dulu dimudahkan oleh Allah, dimanja oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam beserta istri. Namun di saat dia melanggar, karena dipuji oleh Allah, karena dibisikkan oleh setan, tergelincir. Itu manusia pertama di muka bumi. Seorang nabi pun tergelincir. Apatah kita? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera tobat kepada Allah. Saat dia melakukan kemaksiatan dan dosa, apa yang terjadi? Dikeluarkan dari surga. Itulah yang terjadi saat ini kepada kita. Kehidupan kita sulit, susah, belangsak, apa? Banyak dosa. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin di pohon. Deketin aja nggak boleh. Apalagi makan buah kebahagiaan, buah khuldi, dikeluarkan dari surga, susah hidupnya. Makanya supaya kita lancar bahagia dunia akhirat, taat kepada Allah, totalitas jangan main-main. Melakukan amal saleh jangan tunda-tunda, dosa jangan coba-coba. Belum tentu balik. Nabi Adam balik. Orang-orang yang tobat itu balik. Kata laqad Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Kita belum tentu balik kalau dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya amal saleh segera lakukan, jangan tunda lagi. Ada wasiat, ada amal saleh, ada yang ingin disampaikan, kasih tahu keluarga, diri kita dan sebagainya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, taubat, lakukan amal saleh. Dan jangan melakukan dosa. Saat kita totalitas taat kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, apapun itu, mencari ilmu, mencari nafkah, kesibukan dunia, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, macet dan sebagainya, semua niatkan karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka seluruhnya bernilai ibadah. Agar kita bahagia di dunia dan juga Allah berikan kebahagiaan kita kekal abadi di surga, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi, saat sepi, saat sendirian, saat rame-rame, kelihatan orang. Kalau ke masjid kita taat kepada Allah, sholat, baca Quran di masjid wajar, coba sendirian. Saat lagi dagang, transaksi, melakukan aktivitas, kita dosanya, ingat Allahnya, berarti kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru takwa itu kelihatan saat di sendirian. Orang beriman, orang soleh, rame sendirian tetap taat, nggak ngaruh dia. Mau dipuji, mau dibina, mau dibully, nggak ngaruh. Tetap teguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua yang hadir dalam keadaan husnul khatimah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang tunduk patuh taat kepada Allah meninggalkan dosa diberikan jalan keluar dengan sangat mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhib lahu ajra. Barang siapa yang tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dosa dan maksiat, maka Allah ampuni dosanya. Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat, diganti dengan pahala, lalu dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan saleh dan salehah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.